kok gue tersesat terus itu, kuliah tersesat, sekolah tersesat semua. Akhirnya itulah, penerimaan itu penting banget itu. Ada gue belajar bagaimana ya kita mencintai apa yang ada di depan mata gitu, sehingga kita akan selalu totalitas dalam menjalankan segala sesuatunya gitu. Kalau misalkan kita menunggu apa yang kita cintai gitu ya, bisa jadi yang kita cinta itu udah diembat orang duluan. Jadi, ngapain lu nunggu sesuatu yang istilahnya itu belum jelas gitu. Orang lain tuh suka apa sih dari kita? Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke guys, balik lagi bareng Devin di sini hari ini. Kembali lagi kita akan ngomongin bisnis. Banyak banget ya kali ini kita akan ngomongin bisnis fashion bersama Mas Riksa. Halo Mas Riksa. Halo, Mas. Halo di situ Mas. Halo. Iya, asik. Ya, jadi Mas Riksa ini adalah pemilik bisnis fashion, terutama fashion muslim ya. Oke Mas Riksa. Wah, thank you banget udah datang hari ini. Dari mana tadi? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Jauh ya Mas ya? Berapa lama Mas? Ya, cuma 25 menit tadi. 25 menit lewat tol ya. Ya mumpung ini nggak macet, nggak begitu macet ya. Oke. Mas Riksa di sini akan sharing-sharing sama kita. Dia dapat inspirasinya dari mana, gimana cara dia menjalankan bisnisnya, gimana sampai akhirnya sampai jadi sekarang dan kedepannya akan jadi seperti apa gitu ya. Oke, Mas Riksa, saya langsung mau nanya nih, ya kan. Selalu saya tanyakan nih ya kan, kenapa akhirnya Mas memilih untuk berbisnis daripada kan biasanya kan orang kerja gitu. Nah, kenapa akhirnya Mas memilih untuk berbisnis dan kenapa inspirasinya bisa dapat bisnisnya bikin Salvina gitu? Panjang ya sebenarnya, proses juga ya. Oke, proses. Kayak misalkan kayak apa namanya, menemukan jalan yang salah mungkin awalnya ya. Menemukan jalan yang salah, kayak misalkan saya tuh dulu nggak pernah bercita-cita sama sekali menjadi pebisnis gitu. Kayak misalkan ketika kecil tuh saya pengen jadi atlet. Mau jadi atlet itu, mau jadi atlet, tapi karena entah terlalu badung atau karena apa, akhirnya orang tua saya masukkan saya ke pesantren. Nah, masuk pesantren katanya, dulu saya merasa itu tempat rehabilitasi kayak gimana gitu ya, karena saking nakalnya saya tuh pun kayak gimana gitu. Akhirnya saya lulus SD itu dimasukkan pesantren, sampai saya merasa dibu banget tuh. Sampai akhirnya saya lulus kalau nggak salah setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun itu lulus. Nah, habis itu kuliah di Bogor. Kebetulan ketika mau kuliah juga dalam tanda kutip saya juga nggak tahu mau ngambil apa gitu. Karena saya sudah jauh sekali dari cita-cita awal saya gitu loh. Nah, setelah itu akhirnya nyebur ketika itu karena saya aktif suka berteman sama orang ataupun kayak gimana, ada saran sini itu udah masuk ngambil ini aja. Ketika itu saya ngambil ilmu ekonomi kebetulan. Nah, kebetulan ngambil ilmu ekonomi. Hingga akhirnya pada suatu titik ada pembahasan tentang seputar bisnis. Tapi kan itu masih dalam skala teori. Skala teori yang mana masih dalam ya pembahasan teori yang saya nggak tahu karena saya nggak punya background bisnis sama sekali. Dan saya nggak punya sama yang namanya privilege seperti orang lain, mungkin orang tuanya pebisnis ataupun lingkungannya pebisnis, saya nggak punya sama sekali gitu. Hingga akhirnya suatu titik saya suka sama orang gitu, sama wanita ya, itulah yang bisa meluluhkan hati saya mungkin ya. Memotivasi ya? Enggak, belum. Tapi akhirnya saya mengajukan diri dan dia berkata, waktu itu istri saya sekarang ini berkata, ya udah kalau kamu mau sama saya datanglah ke rumah, kata gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke rumah dengan tanpa modal sama sekali, waktu masih kuliah, tabungan nggak ada segala macam. Ketika saya datang ke rumahnya, habis itu pulang-pulang, akhirnya orang tua saya marah-marah gitu kan. Kamu apa-apaan itu, kerjaan nggak punya, apaan nggak punya, uang nggak punya, mau nikahin anak orang, kasih makan apa tuh gitu kan. Entah kenapa saya akhirnya pergi minta doa lah supaya dapat pekerjaan ataupun kayak gimana. Hingga pada satu titik ternyata orang keluarga dari pihak perempuannya ini datang ke rumah, menjelaskan ke orang tua saya, nggak tahu kenapa dalam waktu singkat itu akhirnya terjadilah percakapan, akhirnya kita sampai melangsungkan pernikahan itu gitu. Nah, setelah nikah akhirnya saya berkata bahwasanya ke istri saya waktu itu, gimana saya daftar apply kerja atau tidak gitu. Kata istri saya kalau bisa bantu di rumah gitu. Nah, akhirnya
ketika itu istri saya jualan, Mas. Memang yang awal jualan itu istri saya. Waktu itu jualan dompet sama tas ketika itu. Memang branded ketika itu banyak masih booming sama yang namanya dompet HPO yang bisa dimasukkan handphone ya kan ketika itu baru awal-awal itu dompet-dompet akhirnya memunculkan dompet seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak ada feel di jualan dompet seperti itu gitu. Hingga suatu titik saya diajak ke Tanah Abang. Diajak ke Tanah Abang belanja 2 kodi jilbab, masih ingat saya waktu. Harganya waktu itu satu piece-nya itu sekitar 14.000. Kayak 14 ribuan. Waktu itu satu kodi berarti kan sekitar 340 dengan modal kurang lebih berarti sekitar 680.000. Nah, ketika itu ya udah berjalan. Ketika dapat pembeli pertama terus habis nih ya udah aku yang berangkat ke Tanah Abang kayak gitu. Akhirnya bolak-balik lah KRL dari stasiun Cakung ke Tanah Abang, selalu seperti itu. Hampir pernah setiap hari karena kan memang kita nggak punya modal sama sekali gitu. Akhirnya yang keuntungan itu kita putarkan untuk menjadi modal lagi. Sampai suatu titik akhirnya saya merasa kok kayaknya ketika saya beli produk jadi itu saya dekat sama penjualnya gitu. Bahkan beberapa kali Tanah Abang saya tidur siang di toko orang gitu loh karena saking dekatnya sama penjual itu. Nah, karena saking dekatnya dengan penjual itu kok kayaknya enak gitu karena ada hubungan kuat nih antara penjual, bukan karena suka jualan jilbabnya, mereka suka sama penjualnya kok pada baik-baik semuanya gitu. Itu awal mula kenapa akhirnya saya mulai memahami produk-produk. Kan biasanya penjual kan suka menjual apa produk yang dia suka gitu. Nah, karena semakin sering berkomunikasi dengan para pedagang di Tanah Abang, akhirnya saya mulai kok lama-kelamaan kok saya tahu nih nama-nama bahan, kok lama-kelamaan tahu saya model-model jilbab seperti apa. Jadi itulah awal mula kenapa akhirnya saya memutuskan untuk berjualan jilbab ketika itu gitu. Karena saya merasa nyaman sekali dibandingkan berjualan dompet ataupun berjualan tas. Waktu itu saya belum mendapatkan feel-nya apa-apa gitu. Meskipun ketika itu dalam tanda kutip dompet sama tas itu keuntungannya 2 kali lipat daripada jilbab, bahkan lebih banyak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya saya lebih suka itu. Akhirnya itu yang saya pilih untuk menjualnya. Gila, ceritanya lengkap banget ya dari belum sampai akhirnya jual di Tanah Abang dulu sampai sekarang. Kalau sekarang gimana? Udah punya konveksi sendiri tadi dengernya? Alhamdulillah kalau sekarang udah ngelola konveksi sendiri. Tadinya memang itu orang lain, pekerja lepas gitu. Hingga akhirnya ada orang polanya yang kepalanya di situ itu datang ke kita, bisa nggak kita kerjasama, nggak apa-apa deh untuk jangka panjang kita ikut Salvina seperti itu. Salvina bisa nggak kira-kira kita dibuatkan skema, akhirnya kita menjadi karyawannya Salvina. Akhirnya mereka ini beserta sama timnya, penjahit-penjahit yang lainnya sekarang ada di bawah kita semuanya. Nice. Saya juga lihat Mas di Instagramnya Mas. Itu waduh resellernya ada banyak banget itu kan, per kabupaten itu kan banyak banget. Itu Mas bisa ceritain kenapa bisa akhirnya jadi begitu? Lagi-lagi proses lagi ya, maksudnya dalam artian kan kita dulu jual yang penting kan cuan ya. Semuanya juga gitu, yang penting kan cuan, yang dapat cuan mana ya kita datengin ke situ gitu. Akhirnya pertama-tama kita nggak ada pikiran untuk membuka B2B, membuka reseller ataupun agen maupun distributor. Kita nggak ada pikiran, kita yang penting jual aja dulu. Apalagi kita nggak tahu ilmunya sama sekali. Kayak gimana sih jualan, apa sih, bahkan saya nggak pernah dengar tuh apa sih B2C, apa sih B2B gitu. Yang penting saya jualan aja gitu. Akhirnya kok semakin lama kita jualan itu kok banyak customer itu yang minta, Mbak, karena tanda kutip saya dulu admin langsung saya dulu, tapi kan mereka nggak tahu bahwasanya adminnya itu laki-laki gitu loh. Jadi panggil Mbak ya. Panggil Mbak aja, panggil ini. Ya sudah lah, nggak apa-apa ya namanya ini kan akhirnya karena online gitu kan. Ya udah banyak sekali chattingan masuk ketika itu meminta, Mbak bisa nggak saya ikut jadi reseller, Mbak. Nah awalnya saya juga tidak langsung mengiyakan gitu, tapi karena semakin lama kok banyak yang minta ini gitu. Akhirnya ya sudahlah, ayo kita buka satu channel lagi, penjualan lagi, kita membuka reseller maupun yang lainnya. Tapi kan dulu ya sudah kita terima aja gitu, dan kebanyakan dari mereka itu ya yang pernah belanja di Salvina hingga akhirnya dia memutuskan sendiri untuk menjadi resellernya Salvina gitu. Tapi enggak dulu awal-awal kita nggak pernah menawarkan sama sekali. Oke. Berarti emang nggak sengaja juga ya? Iya, nggak sengaja juga gitu. Ya kita ketimpa inilah keberuntungan mungkin ya sudah. Oke. Kalau ya menarik ya keberuntungan. Oke, kalau dari Mas sendiri nih, sekarang kalau dari Mas per bulan itu bisa berapa jual, sekarang ada berapa banyak item? Dan setiap item itu udah kejual berapa piece sih kalau misalnya per bulan itu?
Kalau dulu kan kita pakai skema yang sekali produksi itu bisa lama ya, lama saya dalam artian bisa setahun ataupun bisa 2 tahun gitu. Tapi semakin bergeser ke sini, semakin fast fashion ya, orang apalagi kalau kita dalam tanda kutip kita buka channel kemitraan seperti itu, hampir banyak seller itu minta ya kalau bisa setiap minggu itu ada produk baru. Setiap minggu ada produk baru. Jadi kita sekarang menggunakan sistem skema sekali launching. Sekali launching ganti model, sekali launching ganti model gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa dalam setiap bulan itu terhitung di angka 3.000 sampai 5.000 gitu. Piece per satu item. Per satu item. Oh, ada berapa item? Dulu kita pernah di angka 33 item karena kita nggak tahu. Dulu kan yang penting semakin banyak item semakin banyak penjualan nih, semakin banyak terjualnya gitu loh. Udahlah kita dengan bangganya lah dengan banyak item itu gitu. Sampai semua outfit dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kita ada semuanya pokoknya di situ. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita pusing tidak bisa memetakan itu gitu. Oh, ini suatu pembelajaran juga betul, ya? Betul. Akhirnya saya mulai alhamdulillahnya ketika itu ada salah satu tim saya yang akhirnya udah kalau ikut sekolah ini gitu. Kayaknya bakal ada sesuatu pencerahan nih dari sekolah ini gitu. Setelah saya kirim tim saya untuk sekolah manajerial ketika itu, habis itu pulang-pulang cerita dia, "Bang, kayaknya salah kita Bang selama ini. Pantesan kita banyak pusingnya gitu daripada banyak omsetnya," kata gitu. Akhirnya sekitar 28 produk kita hapuskan ketika itu. Menjadi hanya sekitar 5 inti yang kita lihat dalam 5 bulan terakhir ini perform atau tidak gitu. Akhirnya itu yang kita pertahankan dan ternyata omsetnya bukan malah nurun. Ketika kita menghapuskan yang 28 itu justru malah omsetnya itu malah naik 1,5 kali lipatnya. Boleh kasih clue dikit gak? Kayak misalkan banyak orang menjual berbagai macam produk ya Pak. Disclaimer nih, ini pas pandemik ya? Belum, ini sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Akan masuk pandemi gini. Oke. Akan masuk mendekati pandemi ya. Nanti kita cerita juga ya. Oke. 2019. Nah, akhirnya kayak gitulah. Dulu kita kan selalu menganggap banyak produk, banyak ini nih, banyak bakal banyak penjualan, tapi ternyata kita nggak fokus. Akhirnya ketika kita banyak produk, katakanlah kita punya 5 item gitu. Pulpen, buku, sepatu, tas, sendal katakan itu. Ketika pulpen lagi lesu, kita udahlah coba jualan sendal gitu. Ketika sendal lagi lesu, udahlah coba jualan tas gitu. Kita nggak akan pernah ketemu nih gimana cara jualan pulpen supaya tinggi di satu waktu gitu. Akhirnya kita selalu mencari pelarian. Ya udah, akhirnya semuanya nggak tinggi segitu aja gitu. Ketika kita mentok di produk A kita ke B, mentok di produk B kita ke C gitu. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang sedikit, gue cuma punya stok nih pulpen 100, tapi gue gak punya jualan lainnya, pasti kita akan mikir apakah ngasih diskon, apakah ngasih yang lainnya gitu, sehingga produk yang gue jual ini habis gitu. Akhirnya di situ kita belajar, benar ternyata ya, semakin sedikit ya kita bisa lebih fokus untuk menjualnya, bagaimana bisa ini habis di tangan sampai ke customer. Berarti kata kuncinya fokus ya Mas ya? Kata kuncinya pertama Pareto. Pareto, jadi kita sortir mana di antara produk-produk yang banyak yang kita jual yang paling perform tuh mana. Kadang biasanya hanya 20% item yang menyumbangkan 80% omset. Nah, ini menarik nih. Dan biasanya 80% item yang kita jual justru nyumbangnya cuma 20% omset. Gitu. Itu banyak sekali. Menarik nih. Katakanlah toko roti lah ya. Toko roti dia jual pisang, keju, stroberi. Ternyata yang paling dicari nih, yang paling sering coklat, misalkan coklat. Tapi yang 3 lainnya selalu sama. Setiap pagi 20 semuanya setiap pagi. Kayak misalnya Mas Devin, 20 setiap pagi nggak mau tahu, gue pokoknya semuanya 20. Coklat, stroberi, kacang, pisang gitu. 20. Padahal ternyata yang habis duluan kita buka jam 7, jam 8 habis itu coklat. Tapi kita customer datang terus, kita maksakan udah lu beli yang lain aja yang masih ada gitu. Sedangkan customer kan punya preferensi gitu. Dia nggak mau yang namanya dipaksa untuk membeli gitu. Nah, sekali dia mencari yang coklat itu, ya sudah, lu mau nggak mau sediakan yang coklat itu. Makanya paling bagus ketika itu ada yang nanya, apa yang paling banyak dicari? Coklat. Ternyata hari ini ada loh, ternyata 50 orang nyari coklat. Sedangkan kita pagi itu cuma menyediakan 20 doang. Nah, berarti potensi loss-nya kan sangat tinggi sekali. Akhirnya ternyata dari 4 ini yang perform cuma 2. Lebih baik kita jual 2 yang paling banyak dicari dibandingkan mempertahankan 2 hanya untuk memperindah pandangan aja gitu loh.
gitu. Akhirnya kita fokus ke yang 2 itu ya. Akhirnya kan orang nyari yang 2 itu. Orang mau ngasih uang kita yang mana? Yang sesuai dengan selera dia dong. Nggak mungkin. Akhirnya kita semakin berani di situ menghapuskan ke produk-produk yang nggak perform. Oke. Terus kalau pandemik gimana Mas dari pandemik? Itulah ya, makanya awalnya saya bersyukur gitu kan. Ketika pandemi ini kita sempat meningkat 7 kali lipat di awal itu. 7 kali lipat. Yang lain pada lesuin kali 7 ya. 7 kali lipat. Ya. Dan itu juga posisinya setelah lebaran, katakanlah setelah peak season gitu loh. Katakanlah kita berarti pas lagi lebaran malah bukan peaknya ya? Bukan. Setelah lebaran. Setelah lebaran setelah high season ya? Iya, setelah high season. Katakanlah liburan yang tadinya rame ketika liburan, ini orang-orang udah masuk sekolah baru pada rame gitu loh. Itu akhirnya kita di situ gitu. Akhirnya terpentok di situ jebret, wah langsung kok bisa seperti ini. Akhirnya itulah 7 kali lipat di awal hingga akhirnya kita merasa bahwasanya ketika ada peningkatan dalam suatu hal, baik itu omset maupun yang lainnya, pasti akan ada masalah nih di tempat lainnya gitu. Kecuali kalau kita jualannya hanya sendiri aja. Tapi kalau kita sudah dalam bentuk usaha yang memiliki beberapa tim, kan nggak mungkin antara saya sama Mas Devin. Mas Devin tahu nih bisa, satu hari 1 miliar, sedangkan kemampuan saya baru 100 juta gitu. Iya. Akhirnya ketika Mas Devin, nih 1 miliar ya, gue kirim besok. Ternyata, Ja, lu kirim ya 1 miliar besok. Sedangkan kemampuan produksi gue tuh cuma 100 juta gitu loh. Akhirnya apa? Dikomplain lah habis-habisan. Akhirnya Mas Devin marah sama saya. Lo gimana sih? Kan gue udah nyari orderan 1 miliar gitu. Kok lu nggak bisa menuhin gitu? Sedangkan kitanya nggak siap gitu. Makanya akhirnya pasti ada kelemahan itu. Akhirnya kita cari mentor. Habis itu cari mentor. Nah, disitulah pelajaran kita lagi. Makanya lagi-lagi memang experience itu expensive. Ini berarti Mas banyak banget trial and error tuh, tes terus ya. Betul. Terus ya. Betul. Jadi itulah makanya orang-orang yang tidak punya privilege di situ serunya gitu. Eksperimennya ya. Betul. Oke, ini sebenarnya mindset yang harus kita tanemin sih, ya kan, untuk semua yang literally nggak punya knowledge di bidang itu, sampai akhir tahu, sampai tadi tidur di Tanah Abang ya kan, sampai habis itu jualan, punya banyak produk, disaring, di curate, sampai akhirnya sekarang udah jadi kayak gini ya. Nah kalau dari Mas sendiri nih, pelajaran apa yang paling berharga Mas dalam menjalankan ini? Sorry udah 5 tahun berarti ya? Iya. 5 tahun, selama 5 tahun Mas menjalankan Salvina. Pelajaran apa yang paling Mas dapat? Wah ini dapat banget nih. Pertama sih memang bagaimana seseorang itu bersabar ya atas segala keadaan gitu. Itu sih sebenarnya. Kadang kita mentok sedikit pasti langsung cari pelarian. Mentok sedikit cari pelarian. Di situ sih saya belajar banyak banget tentang bagaimana menata hati sih sebenarnya. Bagaimana lo harus percaya dengan proses itu. Kadang kita kan ketika mentok sedikit ya udahlah, ini bukan bidang gua. Sedangkan banyak sekali di luar sana ya hampir 90% dari kita kok yang cita-cita ketika kecilnya nggak tercapai, ketika gedenya gitu. Kecil pengen jadi engineering, ternyata gedenya jadi dokter, kan itu banyak sekali gitu. Jadi ya udah terima aja takdir gitu. Karena takdir kita juga sudah ditulis gitu. Lagi-lagi itu. Terus yang kedua memang persistensi ya. Kita harus benar-benar nggak boleh ngebut gitu. Nah, yang terakhir pelajaran yang paling berharga ya kalau lu mau hasil yang berbeda, lakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan lu gitu. Misalkan entah belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, berbagi lebih banyak gitu. Sehingga nggak ada alasan orang lain tuh bilang, lu kayak ngepet ya kayak gitu. gitu. Iya. Kebanyakan dari kita tuh akhirnya ya merasa bahwasanya ya emang dia ini kayak gitu, emang kelihatan benar-benar mencontohkan benar-benar bahwasanya apa yang ada di dia sekarang itu memang hasil proses daripada dia sendiri. Itu sih sebenarnya. Oke. Mas ini agak off track dikit ya, nggak apa-apa ya, nanya-nanya dikit ya. Kalau Mas sendiri orangnya nih ya, Mas ini orangnya do what you love atau love what you do? Kalau Mas lebih condong kemana? Dulu saya berprinsip do what you love ya. Dulu gitu. Dulu ya. Karena ketemu sesuatu yang istilahnya beyond imagination gitu ya, di luar daripada kok gua tersesat terus itu, kuliah tersesat, sekolah tersesat semua. Akhirnya itulah, penerimaan itu penting banget itu. Ada gua belajar bagaimana ya kita mencintai apa yang ada di depan mata gitu. Sehingga kita akan selalu totalitas dalam menjalankan segala sesuatunya gitu. Kalau misalkan kita menunggu apa yang kita cintai gitu ya, bisa jadi
yang kita cinta itu udah diembat orang duluan. Jadi, ngapain lu nunggu sesuatu yang istilahnya itu belum jelas gitu. Bahkan ada tim saya itu sampai akhirnya masalah cinta, mohon maaf, kata, lu masih cinta sama dia gak? Sekarang gue yang pasti-pasti aja. Asik. Ya akhirnya kan sekarang kita keluhnya tuh ya sudah yang pasti aja gitu. Oke. Ini aja cari kesungguhan aja yang di sesuatu yang pasti itu gitu. Pasti ntar orang lain juga akan melirik lu gitu. Oke, nice. Oke, ini menarik nih ya. Saya juga mau nanya soal Mas. Mas kan dulu backgroundnya bukan orang jualan nih, sampai akhirnya jualan nih, ya kan? Tips and tricksnya dong Mas, jualan. Tapi secara overall dulu ya. Oke. Kalau secara overall tips and tricknya jualan kayak gimana? Karena kan in the end bisnis itu it's all about selling gitu. Maupun selling barang maupun to selling jasa, it's all about selling gitu. How to present yourself gitu. How Mas membawa diri Mas approach orang untuk menjual sesuatu yang mungkin barang, mungkin jasa. Dan kalau dari Mas itu golden rule-nya apa dari Mas dalam menjalankan bisnis ini? Gitu? Oke, yang pertama itu sebenarnya gue juga bukan, saya juga bukan orang selling ya. Iya. Saya tuh malu menjual tuh malu. Oh iya, oke. Nggak punya background, nggak punya pelatihan, nggak punya apa gitu. Tapi lagi-lagi kita harus tahu potensi diri kita sendiri, karena kan setiap orang kan ternyata bisnis itu bukan hanya about selling gitu, tapi bisnis is people ya. Bisnis is people. Yang jalankan bisnis people, yang beli jualan kita people, yang sedang memfasilitasi kita ini juga people gitu. Bagaimana kita bisa merepresentasikan diri kita, gimana sih kalau kita menjadi orang lain. Orang lain itu suka apa sih dari kita? Orang lain itu suka apa sih dari kita? Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya apapun yang ada di kita, pasti kita berusaha untuk menyenangkan orang lain, kayak gitu. Nah, itu langkah clue pertama ketika kita ingin jualan gitu. Coba aja jualan diri lu dulu sendiri gitu. Bagaimana orang tuh mendapatkan first impression ketemu kita. Ketika kita ketemu orang terus orang itu seneng, ya lu punya potensi untuk menjadi penjual yang hebat gitu loh. Oke, itu clue yang pertama ya. Clue yang kedua nanti nih ya, kita break dulu ya. Clue yang kedua habis ini ditungguin langsung. Oke, tadi kita udah ngomongin clue yang pertama. Di yang sesi kali ini kita akan ngomongin clue yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan kita pengen tahu juga, kalau dari Mas Riksa ini dia akan expand seperti apa, targetnya Mas Riksa akan ke depannya seperti apa gitu ya. Kita langsung tanya langsung sama orangnya ya. Oke Mas, clue yang kedua gimana Mas? Oke, clue yang kedua. Yang pertama tadi kan yang penting gimana kalau kita ketemu orang terus orang itu senang. Berarti itu cikal bakal kita bisa menjadi penjual yang hebat gitu ya. Oke. Gimana kita mau jadi penjual kalau misalnya kita, yang pertama itu ketika kita ketemu orang itu udah nggak senang sama kita. Oke. Udah jelek lah, kesannya jelek segala macam ya. Lu jual produk apapun pasti kesannya akan jelek gitu. Oke. Terus yang kedua memang etik ya. Lagi-lagi tentang etika gitu. Bisnis itu tentang etika. Setelah selalu menjual, lu boleh idealis tuh boleh segala macam. Tapi ya temukan pasar yang sama idealisnya kayak lu gitu. Kayak misalkan lu mau jual pulpen ke orang yang suka pakai pensil kan nggak bakal bisa. Oke. Gitu. Lagi yang kedua tadi ya itu kita harus persisten itu, tekun terus gitu, terus sampai akhirnya kita menemukan satu clue di mana kita bisa menjual istilahnya produk-produk yang ada di tangan kita dulu. Itu pertama. Kayak misalkan akhirnya pintu pertama tantangan kita ketika berjualan adalah bagaimana kita bisa membuat target-target. Misalkan short term target atau long term target. Kalau kita nggak bisa dalam jangka panjang, minimalnya jangka dekat dulu gitu. Ketika kita pengen target jualan belum, yang penting target aktivitas dulu seharian itu mau ngapain aja gitu. Nah, setelah kita bisa istilahnya mengurai itu dan melakukan aktivitas kita dengan disiplin, nah baru di situ mulai kita berarti benar-benar bisa menjadi seorang yang profesional dalam berjualan gitu kan. Syarat ketika orang itu suka dengan jualan kita, pertama produknya bagus, pengelolaannya profesional gitu. Itu sih sebenarnya yang intinya sih itu. Adapun nanti ketika expand ataupun yang lainnya, ketika kita makin luas ya ada unsur etika, ada unsur yang lainnya. Tapi memang lagi-lagi posisi nomor pertama itu lagi-lagi persisten itu sendiri, ketekunan itu sendiri. Oke. Saya mau nanya juga nih Mas ya. Soal komplain, ya kan? Bagaimana kita sebagai pemilik bisnis menjaga relasi dengan orang yang komplain nih, ya kan? Nah kalau dari Mas, kita nanggepinnya gimana orang-orang kayak gitu? Pertama banyak orang yang nggak bisa terima dengan komplain ya, merasa bahwasanya produknya udah bagus kok, dianya aja yang salah gitu. Iya. Perlu diingat satu hal, customer
kalau kita yang salah, kalau seller yang salah, dia pasti kabur. Nah, customer juga, kalau dia yang salah ya, dia pasti kabur juga gitu loh. Itu tabiat customer gitu. Ketika kita beli barang, barangnya cacat ataupun kayak gimana, ketika kita komplain, kita dimarahin sama sellernya segala macam ya, kita sebagai customer kabur lah, nggak beres nih penjual gitu. Akhirnya, nah tapi suatu saat ketika datang kita nggak ada, kita pergi dulu, baru besok ternyata udah kehujanan basah, kita komplain, loh Mas, kan saya sudah kirimnya dari kemarin, Masnya nggak ada, katanya Mas suruh taruh di teras, ternyata hujan, kita nggak tahu Mas gitu. Nah itu sudah di tangan customer, kita nggak bisa menerima komplain itu. Apa yang terjadi? Customer nggak mau beli lagi di situ, karena apa? Ya malu lah, orang dia salah. Iya. Akhirnya mau salah mau bener pasti kabur. Itu pasti customer gitu. Nah, lagi-lagi handlingnya yang pertama adalah kita harus tulis sejelas mungkin di depan bagaimana kita membuat rules, sehingga ketika ada sesuatu yang salah dari pihak kita, gimana kita menenangkannya, sehingga ketika dia yang salah terus gimana kita menyikapinya gitu. Saya pernah ada satu pengalaman yang cukup membuat saya mungkin berada sampai hari ini. Dulu ketika itu saya masih jualan jilbab yang di Tanah Abang itu seharga 25.000. Seharga 25.000 itu kalau nggak salah yang beli orang Kalimantan. Ongkos kirimnya aja itu 2 kali lipat dari harga barangnya. Nah, sampai Kalimantan bolong. Itu lolos QC gitu. Barangnya bolong gitu. Waktu itu harganya 25.000, saya masih ingat kali. Ongkirnya kalau salah 50.000. Apa yang kita lakukan karena kita memang pengen membuat usaha atau jualan yang kita jalankan ini menjadi besar dan semakin besar, pasti kita harus tahu yang namanya kita berjualan itu tujuannya adalah memuaskan hati konsumen gitu. Nah, kalau misalkan sampai dia terluka ataupun apa ya, berarti kita nggak siap untuk besar. Akhirnya apa yang terjadi, apa yang kita lakukan? Akhirnya besok kita bilang, Mbak, mohon maaf itu memang kesalahan murid saya. Besok kita kabari untuk pengiriman ulangnya. Akhirnya kita ganti. Besoknya saya langsung lari ke Tanah Abang lagi. Sampai Tanah Abang barangnya habis. Barangnya habis. Udah keluar ongkos lagi kan itu untuk naik KRL segala macam, untuk minumannya, untuk makannya segala udah keluar. Masih ingat itu masih bulan-bulan awal jualan lah ketika itu. Hingga akhirnya nggak dapat tuh, sampai rumah nggak dapat. Ternyata di dekat rumah itu ada pasar kaget yang jual jilbab jenis model apa yang kita jual. Ada di situ, ternyata harganya 3 kali lipat juga, harganya 75.000. Akhirnya kita tawar dapat harga 50.000. Nah kan mau nggak mau ya sudahlah, kita bisa aja dong, oke Mbak, gimana kalau kita refund? Kalau refund kan paling cuman barang dan ongkos kirimnya aja gitu. Akhirnya udah Mbak, pokoknya refund itu adalah pintu terakhir. Selagi kita masih mampu untuk fight dulu ya. Selagi kita masih mampu, pokoknya refund itu pintu terakhir. Habis itu akhirnya dapat, nggak apa-apa, udah kita beli, kita kirim lagi, berarti kan double tuh. Udah harga produknya double, pengirimannya juga double. Akhirnya udah pas sampai sana kita hubungin Mbak, sampai sana Mbak gimana produknya? Oh iya sudah, terima kasih Mbak, untuk barang yang reject itu silakan Mbak bisa kasih ke siapa mungkin yang ada di sana sekiranya bisa membutuhkan, kalau sekiranya masih layak dipakai. Dan mungkin itulah satu titik di mana kita menjadi orang yang menjaga betul bagaimana seseorang itu terjaga kepuasannya ketika dia membeli kita. Itu sih yang pertama. Ini juga nanti nyambungnya ke repeat order nanti karena dianya udah seneng gitu ya. Oke. Jadi emang bisnis itu people oriented banget ya. Jadi jaga relasi nomor 1 banget gitu ya. Itu clue-nya tadi udah dibagi, cara mengatasi komplain dan lain-lain udah diceritain sama kita. Nah sekarang kalau dari Mas sendiri nih, Mas kalau ngelihat Salvina 10 tahun dari sekarang, asik udah lama banget ya. Visinya Mas ngelihat Salvina tuh bakal kayak gimana Mas? Setiap orang pakai produk Salvina sih. Itu visinya ya? Enggak, vision itu terlalu kecil ya. Maksudnya saya pengen, saya lebih kepada, nggak tahu ya, saya dalam berbisnis itu lebih kepada pengen environment yang lebih baik gitu. Bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Memang, tapi kan lagi-lagi omset itu perlu untuk bisa kita memiliki daya sehingga kita bisa membuat break future itu. Kita pengen masuk ke ranah yang lebih luas lagi, kayak misalkan sisi edukasi, sisi kesehatan maupun sisi-sisi yang lainnya gitu. Makanya saya pengen betul gitu. Bahkan 10 atau 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ya Salvina itu sudah menjadi holding yang mana punya memiliki lini bisnis yang memang benar-benar bisa membantu orang lain itu untuk menjadi lebih baik gitu, baik dari segi edukasi, terjaga kesehatannya maupun yang lainnya gitu. Itu sih sebenarnya besarnya. Cuman kalau dari tahapan-tahapan yang kecilnya tadi kan banyak, kalau misalnya dikatakan nominal ya
gue pengen itu Salvina suatu saat omset hariannya tuh 1 triliun gitu. Iya. Sampai segitunya gitu. Oke. Karena itu kan possible itu bagi setiap dari kita gitu. Oke. Menarik banget ya. Jadi visinya juga sangat mulia ya untuk bantu banyak orang gitu ya. Oke, dari kita thank you banget Mas Riksa udah mau dateng ya kan. Tapi sebelum Mas Riksa cabut, boleh dong cerita-cerita dong soal Salvina kemana gitu kan kalau mau order gitu. Silakan. Oke guys, buat semuanya yang lihat podcast ini gitu. Jadi nggak perlu follow Salvina gitu, nggak perlu. Yang penting beli produknya. Oke. Jadi gue cuman minta doa dan dukungannya aja gitu, karena kita kan terlahir sempurna ya. Kita terlahir punya tujuan mulia dalam melakukan segala sesuatunya ya. Apapun itu kayak misalkan yang kita lakukan pasti ada efeknya gitu. Kita merasa sudah berbuat baik, tapi ternyata pandangan orang tidak seperti itu. Lagi-lagi kita harus evaluate. Makanya di Salvina itu kita berusaha untuk membenahi SDM-nya dulu. Gitu. Nah, lagi-lagi itulah Salvina saat ini. Mungkin gue nggak bisa mempromot lebih jauh lagi. Takutnya udah dateng beli segala macam produknya jelek ataupun kayak gimana gitu. Biar menemukan dengan sendirinya lah nantilah. Ketika menemukan ternyata bagus, wajar kayak gitu. Seperti itu gitu. Oke. Organik aja ya. Organik aja. Tapi kalau emang mau beli ya bisa ke salvinahijau.com, itu bisa langsung lah. Hari ini beli, hari ini kirim. Oke, thank you, makasih banyak Mas sudah mau datang ke sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, oke? Oke, semuanya thank you banget udah datang di podcast kali ini, udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga hari ini kita bisa kasih banyak insight soal jualan, terutama di bisnis fashion di Indonesia, oke? Thank you banget, jangan lupa dipantengin terus, follow, subscribe kita punya sosial media di Aludi ya, Aludi di YouTube, di Instagram. Jangan lupa minggu depan kita bakal ada podcast lagi yang lain yang sangat menarik juga, nggak kalah menarik dari hari ini. Dengerin terus, dan kalau misal kalian ada saran, kalian mau komen, silakan semuanya ya, kita tunggu komen kalian. Oke? Thank you semuanya, see you minggu depan. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.